Dalam emailnya, Reza menceritakan pengalaman yang dialami oleh dirinya, istrinya yang bernama Nisa, dan anak perempuan mereka yang bernama Alika. Kejadian ini bermula ketika keluarga mereka memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah kontrakan yang berada di ujung gang. Sebuah rumah yang dari luar terlihat biasa saja, tidak terlalu mewah, dan tidak terlalu menyeramkan. Namun rumah tersebut memiliki satu hal yang membuat banyak orang memilih untuk tidak tinggal di sana. Sebuah alasan yang baru diketahui Reza setelah keluarganya sudah terlanjur menetap di rumah kontrakan tersebut. Awalnya, Reza mengira rumah itu adalah sebuah keberuntungan baginya karena rumahnya sangat luas dengan harga sewa yang sangat-sangat di bawah pasaran. Tapi ternyata ada sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh rumah tersebut. Dan inilah cerita dari si Reza. Sebelumnya, Reza meminta agar nama Reza dan seluruh anggota keluarganya disamarkan. Reza tidak ingin identitasnya tersebar ke publik beserta dengan keluarganya, guys. Jadi, ya nama Reza ini bukan nama asli dia ya, guys. Sebenarnya kejadian yang mereka alami masih sangat-sangat berat untuk diceritakan kepada publik atau orang lain, guys. Dan peristiwa ini terjadi sekitar 4 tahun silam. Jadi saat itu Reza tinggal bersama istrinya Nisa dan anak perempuannya yang bernama Alika tadi. Dan Alika ini masih berusia 6 tahunan. Reza baru saja terkena pengurangan karyawan dari tempat kerja lamanya. Sementara kebutuhan sehari-hari tetap berjalan seperti biasa. Biaya sekolah anak, terus kebutuhan rumah tangga, susunya Alika juga, dan berbagai pengeluaran lainnya membuat Reza harus mulai mencari cara agar bisa menghemat banyak hal di sini. Salah satu keputusan terbesar yang diambil akhirnya oleh si Reza dan Nisa istrinya adalah pindah ke tempat tinggal yang lebih murah. Sebelumnya, keluarga Reza ini tinggal di sebuah rumah kontrakan. Ya, kontrakannya itu kecil ya guys ya, daerah yang cukup ramai. Terbilang ramai lah di situ. Dan rumah tersebut sebenarnya nyaman guys di situ ya. Tetapi harga sewanya semakin lama semakin tinggi sekali, berat untuk ditanggung guys. Akhirnya Reza mulai mencari rumah baru lah di situ sama si istrinya. Nah, selama beberapa minggu kemudian, Reza mencari informasi dari berbagai tempat. Ada beberapa rumah yang akhirnya sempat Reza lihat lah di situ. Dia lirik lah itu rumah. Tapi semuanya memiliki problem masing-masing guys di situ. Ada rumah yang murah, tapi lokasinya itu tidak strategis ya, dan terlalu jauh dari tempat lokasi dia bekerja gitu ya. Ada juga rumah yang dekat dengan kota, tapi ukurannya terlalu kecil. Sampai suatu hari seorang teman Reza yang bernama Banu memberikan informasi tentang sebuah rumah kosong. Menurut Banu, rumah tersebut cukup besar dan harganya sangat murah. Awalnya Reza tidak langsung percayalah sama si kawannya ini guys. Karena biasanya rumah dengan ukuran besar dan harga murah selalu memiliki alasan-alasan tertentu di sini. Reza akhirnya bertanyalah kepada si Banu ini, kenapa rumah itu murah banget, Nu? Lalu si Banu menjawab bahwa dirinya juga kurang tahu pasti apa yang membuat rumah ini murah. Menurut informasi yang dia dengar, pemilik rumah memang sedang mencari orang yang mau tinggal di sana. Katanya rumah tersebut sudah cukup lama kosong. Mendengar itu, Reza makin penasaran di sini. Dan akhirnya Reza ini memutuskan untuk melihat rumah tersebut terlebih dahulu bersama si Nisa guys. Rumah itu berada di sebuah daerah yang cukup lumayan jauh dari jalan utama. Untuk menuju ke sana, mereka harus melewati sebuah gang sempit yang hanya cukup dilewati satu mobil saja. Jadi mobil lawan arah tuh harus berhenti dulu ya, kalau yang di lawan arahnya mau lewat gitu. Di sepanjang gang masih terdapat beberapa rumah warga guys. Dan ada warung kecil, ada anak-anak yang bermain, dan ada beberapa tetangga yang sedang melakukan aktivitas seperti biasa. Kalau dilihat sekilas, daerah tersebut terlihat normal. Namun semakin mendekati ujung gang, suasana mulai berubah. Rumah yang ditunjukkan oleh Banu berada paling belakang. Di sebelah kiri rumah terdapat tanah kosong yang dipenuhi rumput-rumput tinggi dan juga pohon-pohon yang lumayan udah pada mati lah di situ pohon-pohonnya guys.
Sementara bagian belakang rumah langsung berbatasan dengan pepohonan yang cukup lebat di situ. Hal pertama yang dirasakan Reza ketika melihat rumah tersebut adalah tidak ada rasa yang menurut dia tuh rumah yang layak dan nyaman gitu untuk ditinggali. Bukan karena rumah itu terlihat buruk guys ya, bukan karena rumah itu terlihat buruk di mata Reza. Justru sebaliknya, rumah itu cukup besar, bangunannya kokoh, catnya itu warna putih, di bagian luar masih terlihat belum terlalu banyak lumut lah. Biasanya rumah tua itu kalau ada cat putih ya, kalau rumah tuanya ada cat putih biasanya tumbuh lumut-lumut hijau, terus ada kusam-kusamnya gitu. Tapi ini masih lumayan bagus lah, dan halamannya pun cukup luas guys di situ. Tapi entah kenapa ada perasaan aneh ketika berdiri di depan rumah tersebut. Seperti ada sesuatu yang membuat tempat itu terasa berbeda. Di situ Nisa juga sempat mengatakan hal yang sama kepada si Reza. Menurut Nisa, rumah tersebut terasa terlalu sunyi. Padahal saat itu masih di siang hari keadaannya. Reza mencoba menenangkan istrinya lah di situ guys. Karena dia berpikir mungkin perasaan itu muncul akibat rumah tersebut sudah lama kosong. Jadi vibes-nya tuh vibes serem dan tidak nyaman gitu ya. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara penghuni, dan tidak ada aktivitas apapun di dalam rumah itu. Setelah melihat kondisi rumah, mereka bertemu dengan pemilik rumah tersebut guys, ownernya. Dan ownernya ini bernama Pak Arman. Pria tersebut terlihat ramah dan cukup mudah diajak berbicara. Pak Arman menjelaskan bahwasannya rumah itu memiliki 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu yang cukup besar, dapur di belakang, dan 1 kamar kecil yang berada dekat bagian belakang rumah. Saat berkeliling, Reza memperhatikan satu hal. Ada sebuah pintu kamar yang berbeda dari pintu lainnya. Pintunya terlihat lebih tua, catnya juga sudah mulai mengelupas, dan di bagian gagangnya terdapat bekas seperti pernah diperbaiki. Reza akhirnya bertanyalah kepada Pak Arman ini, "Pak, kamar yang di belakang itu masih bisa dipakai?" Pak Arman yang awalnya terlihat santai-santai saja, tiba-tiba berhenti sejenak di situ. Dan Pak Arman melihat ke arah pintu tersebut lalu menjawab Reza, "Oh, kamar itu jarang digunakan." Reza kemudian bertanya lagi lah kepada Pak Arman, "Hah? Kenapa jarang digunakan, Pak?" Dan Pak Arman hanya tersenyum kecil saja di sini, sambil mengatakan, "Ah, tidak apa-apa, barang lama saja di sana." Jawaban tersebut terasa sedikit yuyur janggal lah sama si Reza ini. Karena kalau hanya tempat menyimpan barang, kenapa pintunya seperti tidak pernah dibuka sama sekali oleh 1 orang pun? Jadi gagangnya nggak ada bekas dibuka guys. Namun Reza tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut ya. Saat itu pikirannya hanya fokus pada satu hal, yaitu rumah tersebut cocok untuk keluarganya. Harganya sangat-sangat sesuai dengan kemampuannya, serta lokasinya juga masih memungkinkan untuk aktivitas sehari-hari. Akhirnya setelah berdiskusi dengan Nisa istrinya, mereka memutuskan untuk menyewalah rumah tersebut guys. Yang dimana mereka tidak tahu keputusan yang mereka anggap sebagai awal kehidupan baru itu ternyata menjadi awal dari kejadian yang sampai sekarang masih sulit mereka lupakan. Di hari pertama, pindahan berjalan seperti biasanya. Reza membawa barang-barang menggunakan mobil sewaan juga di situ. Nisa di situ sibuk juga mengatur perabotan-perabotan, sementara Alika terlihat sangat senang karena mendapatkan kamar baru. Anak kecil itu bahkan langsung memilih tempat tidurnya sendiri guys. Namun saat Reza sedang membawa sebuah kardus ke ruang tengah, Alika tiba-tiba berkata sesuatu. Yah, di situ Reza menoleh lah dan bertanya, "Ada apa, Lik?" Alika menunjuk ke arah lorong menuju kamar belakang dan berkata, "Lihat ya, teman Alika tinggal di sana." Awalnya Reza tersenyumlah di situ karena dia mengira anaknya sedang berimajinasi seperti anak kecil pada umumnya guys. Reza bertanya kepada si Alika ini, "Teman yang mana?" Dan di sini Alika menjawab dengan sangat-sangat santai, "Yang di kamar belakang." Di situ senyum Reza perlahan menghilang guys, karena dia ingat
tidak ada seorang pun di rumah itu selain mereka. Dan kamar belakang tersebut adalah kamar yang bahkan belum pernah mereka gunakan sama sekali. Setelah mendengar perkataan Alika tentang teman yang tinggal di kamar belakang, Reza sebenarnya merasa sedikit tidak nyaman di situ. Karena dia merasa, wah, Yuyur janggal nih. Namun sebagai seorang ayah, Reza tidak ingin langsung menunjukkan rasa takutnya kepada si Alika ini. Reza hanya berpikir mungkin Alika sedang berimajinasi. Karena anak-anak seusia Alika memang sering mempunyai teman khayalan. Dan kadang mereka berbicara sendiri. Kadang mereka bermain dengan sesuatu yang hanya mereka lihat sendiri saja. Karena itu Reza mencoba menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa aja. Kemudian Reza bertanya kepada si Alika, guys. Temannya namanya siapa nih? Dia nanya gitu kepada Alika, guys. Dan Alika yang saat itu sedang menyusun bonekanya menjawab dengan santai di sini. Namanya Dika. Dan Reza kembali bertanya, Dika tinggal di mana? Dia nanya Dika tinggal di mana tuh ke Alika ya, bukan ke Dikanya ya. Dan Alika menunjuk ke arah kamar belakang. Dia menjawab, di sana ya. Tapi Dika nggak boleh keluar kalau malam. Mendengar jawaban itu, Reza langsung terdiam. Ada sesuatu dari cara Alika berbicara yang membuatnya tidak nyaman dan jujur janggal di sini. Jadi bukan seperti kayak anak kecil yang sedang membuat cerita. Alika mengatakan hal tersebut dengan wajah yang cukup serius, guys. Seolah-olah dia ini benar-benar sedang menceritakan seseorang yang dia kenal. Namun si Reza tetap berusaha berpikir positif. Dia menganggap mungkin Alika hanya merasa asing dengan rumah baru dan mencoba beradaptasi dengan menciptakan teman khayalan atau teman imajinasinya. Dan malam pertama di rumah tersebut pun tiba. Saat semuanya berjalan normal, Reza, Nisa, dan Alika makan bersama. Mereka bahkan sempat merasa senang karena rumah baru itu jauh lebih luas dibandingkan rumah sebelumnya. Nisa mengatakan bahwa rumah tersebut sebenarnya sangat nyaman sih. Kalau bukan karena lokasinya yang berada di ujung gang, rumah itu mungkin sudah disewa orang lain sejak lama. Reza pun mengangguklah di situ. Dalam pikirannya, mungkin selama ini dia hanya terlalu curiga saja. Mungkin rumah tersebut ini memang murah karena pemiliknya BU lah, karena pengen cepat mendapatkan penyewa gitu. Malam itu mereka tidur lebih awal karena kelelahan setelah seharian pindahan dari rumah yang lama ke kontrakan baru ini. Sekitar pukul 2:30 pagi, Reza tiba-tiba terbangun. Awalnya dia tidak tahu apa yang membuatnya bangun. Sampai beberapa detik kemudian, dia mendengar suara seperti seseorang sedang berjalan di dalam rumah. Pelan, perlahan, seperti langkah kaki orang yang tidak memakai alas kaki. Seperti nggak pakai alas kaki, guys. Langsung kakinya nempel ke lantai gitu. Di situ Reza mulai membuka mata. Ruangan saat itu masih gelap, dan di sampingnya, Nisa istrinya ini masih tertidur lelap. Reza mencoba diam dan mendengarkan. Awalnya dia berpikir mungkin suara itu berasal dari luar rumah. Mungkin suara kucing kali, kata dia. Atau mungkin suara tetangga. Tapi semakin dia perhatikan secara lebih detail lagi, suara itu semakin jelas. Dan yang membuat tubuh Reza mulai merasa tidak nyaman, suara langkah kaki itu terdengar dari dalam rumah, guys. Jadi bukan dari bagian luar ya, dari dalam rumah ini. Reza perlahan bangun dari tempat tidurnya tuh. Dan dia melihat ke arah pintu kamar. Tidak ada siapapun di sana. Namun suara tersebut masih saja terus terdengar di telinganya si Reza. Kali ini arahnya seperti berjalan melewati ruang tengah. Lalu berhenti tepat di depan lorong menuju kamar belakang. Di situ Reza membeku. Karena posisi kamar belakang tersebut berada tidak jauh dari kamar mereka. Beberapa detik kemudian, terdengar suara seperti seseorang sedang menyentuh gagang pintu, guys.
kayak lagi megang-gagang pintu gitu lah ya. Lalu terdengar seperti suara pintu yang bergerak, membuka. Di situ Reza langsung membangunkan istrinya. Nis, bangun deh. Lalu Nisa terbangun dengan wajah bingung. Ada apa? Di situ Reza hanya memberikan isyarat agar si Nisa ini diam dulu. Dan mereka berdua mendengarkan langkah itu dan suara pintu itu. Dan saat itu, mereka mendengar suara yang membuat mereka saling melihat satu sama lain. Suara anak kecil, pelan, seperti sedang berbicara. Awalnya tidak jelas, namun semakin lama didengar, semakin jelas kalau suaranya itu adalah, "Jangan keluar, jangan sampai mereka tahu." Nah, di situ Nisa langsung menggenggam tangan si Reza. Wajahnya berubah ketakutan. Karena suara itu terdengar seperti suara anak kecil, guys. Dan yang lebih membuat mereka ini takut, suara tersebut berasal dari arah kamar belakang. Kamar yang seharusnya kosong, guys. Keesokan paginya, Reza mulai mencoba bertanya kepada si Alika. Reza ingin memastikan apakah anaknya itu semalam melakukan sesuatu, berjalan-jalan itu, apakah itu anaknya gitu. Saat sedang sarapan, Reza bertanyalah kepada Alika nih akhirnya. "Alika, semalam Alika bangun nggak?" Alika melihat ayahnya di situ dan menjawab, "Enggak ya." Reza kemudian bertanya lagi, "Alika nggak ngobrol sama siapa-siapa kan?" Dan Alika terdiam sejenak di situ, guys. Lalu menjawab, "Ngobrol sama Dika ya." Sendok yang dipegang Nisa langsung berhenti, guys. Reza mencoba tetap tenang di situ dan bertanya kepada si Alika, "Dika datang malam-malam?" Alika mengangguk, "Iya ya." Dan dia bertanya lagi si Reza ini, "Dika bilang apa?" Di situ Alika menunduk sambil memainkan makanannya. Dan dia bilang, "Dika ngomong jangan buka pintu kamar itu." Reza di situ merasa jantungnya berdetak lebih cepat, guys. Dan dia kembali lagi bertanya kepada si Alika, "Kamar yang mana, Alika?" Alika langsung menunjuk ke arah belakang rumah dan mengatakan, "Kamar tempat Dika tinggal ya." Mendengar jawaban itu, Reza mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dari rumah itu. Siang harinya, ketika Alika sedang bermain bersama Nisa di depan rumah, Reza mencoba memeriksa kamar belakang. Dia ingin memastikan sendiri nih, apa yang sebenarnya ada di kamar tersebut. Pintu kamar itu memang terkunci, guys. Padahal sebelumnya Pak Arman mengatakan kamar itu hanya berisi barang-barang lama. Reza di situ mau coba untuk melihat melalui celah pintu lah di situ ya. Namun ruangan tersebut sangat gelap, guys, di situ. Tidak terlihat apapun. Saat Reza hendak pergi, dia mencium sesuatu. Baunya sangat aneh. Seperti bau kayu tua bercampur tanah basah. Padahal kamar itu berada di dalam rumah. Tidak ada alasan kenapa bisa tercium bau seperti itu. Di situ Reza memutuskan untuk bertanya kepada Pak Arman. Sore itu Reza menghubungi pemilik rumah, yaitu Pak Arman ya, dan dia bertanya kenapa kamar belakang selalu dikunci olehnya. Awalnya Pak Arman tidak langsung menjawab di situ, guys. Dan telepon menjadi hening beberapa detik. Lalu suara Pak Arman terdengar lebih pelan. Dia bilang gini, "Mas Reza?" "Iya, Pak." "Kalau bisa, kamar itu jangan dibuka ya, Mas Reza." Dan Reza di situ terdiam, lalu bertanya kembali kepada Pak Arman. "Kenapa, Pak?" Pak Arman menarik napas panjang, lalu menjawab, "Saya cuma minta jangan dibuka." Jawaban itu justru membuat Reza semakin penasaran. Orang jawabannya digantung kayak gini sama si Pak Arman, gimana nggak penasaran, guys? Rumah ngontrak, dia udah nyewa, udah bayar ya kontrakannya. Kok ini kamar dirahasiakan gitu? Jawabannya juga ngegantung dari si ownernya ini. Dan juga dia berpikir karena sekarang bukan hanya anaknya yang mengatakan ada seorang di kamar itu. Dia juga memiliki firasat, guys, si Reza ini kalau ada anak kecil di rumah itu karena semalam dengar suara gitu, guys. Dan pemilik rumah pun terlihat seperti menyembunyikan sesuatu yang sangat-sangat rahasia di sini ya. Seperti menyembunyikan rahasia besar, guys.
Setelah percakapan dengan Pak Arman melalui telepon, pikiran si Reza ini nggak bisa tenang guys di situ. Ya bayangin aja digantung gitu jawabannya. Ada banyak pertanyaan jadinya yang berputar terus di kepalanya si Reza ini. Kenapa pemilik rumah melarang membuka kamar yang lokasinya ada di belakang rumah itu? Kenapa juga Alika bisa mengetahui tentang seseorang yang bernama Dika? Dan kenapa Pak Arman terlihat seperti takut ketika membicarakan ruangan tersebut? Namun di situ Reza masih mencoba mencari alasan yang menurut dia masuk akal lah. Mungkin ada barang pribadi milik si pemilik rumah ini yang masih tertinggal guys. Dan mungkin juga kamar itu memiliki masalah tertentu. Atau mungkin ada cerita masa lalu yang tidak ingin dibicarakan oleh Pak Arman. Di situ Reza berusaha meyakinkan dirinya bahwasanya tidak semua hal harus dikaitkan dengan sesuatu yang mistis dan menyeramkan. Tetapi malam itu keyakinan Reza mulai runtuh. Di malam kedua, rumah tersebut sekitar pukul 11 malam, Reza dan keluarganya sudah masuk ke kamarnya. Di situ Nisa masih belum terbiasa dengan rumah baru mereka. Beberapa kali dia juga bertanya kepada Reza apakah dia juga merasakan suasana yang berbeda dari rumah tersebut. Reza awalnya hanya menjawab santai guys di sini. Ya namanya juga rumah baru, kita belum terbiasa aja. Namun sebenarnya Reza sendiri mulai merasakan sesuatu. Di situ ada perasaan seperti sedang diperhatikan. Terutama ketika melewati lorong menuju kamar belakang. Lorong kecil itu seakan-akan selalu terasa lebih dingin dibandingkan ruang lain. Padahal tidak ada jendela terbuka di sana dan tidak ada kipas angin. Jadi nggak ada alasan udara di sana bisa sedingin itu. Malam itu Reza mencoba tidur sampai akhirnya sekitar pukul 1 dini hari dia kembali terbangun. Kali ini bukan karena suara langkah kaki, melainkan karena suara benda jatuh, brak, dan suara itu berasal dari dapur guys. Di situ Reza langsung membuka matanya. Dia menolehlah ke arah Nisa. Istrinya juga sudah bangun guys di situ posisinya. Mereka di situ saling tatap-tatapan ya, karena kaget ya guys ya, baru bangun tidur. Dan si Nisa bertanya kepada Reza, "Kamu dengar mas?" Tanya Nisa pelan-pelan. Reza mengangguk di situ. Dan mereka berdua kemudian mendengar suara lain. Suara seperti piring sedang dipindahkan dari posisi rak piring ke kemana ya? Ke meja lah gitu ya. Jadi prang klik gitu. Gimana ya suaranya? Saya susah juga mendeskripsikan suaranya guys. Dan juga ada suara seperti seorang sedang membuka lemari dapur. Di situ Reza juga sudah merasa tidak nyaman guys. Dia mengambil senter dari meja kecil di samping tempat tidurnya. Nisa langsung menahan tangan si Reza. "Jangan pergi." Reza melihat wajah istrinya. Untuk pertama kalinya sejak pindah rumah itu, Nisa terlihat benar-benar ketakutan guys. Namun Reza tetap mencoba memberanikan diri untuk ke dapur guys menggunakan senter. Dan dia berkata bahwa mereka harus memastikan apa yang terjadi sebenarnya. Dengan perlahan Reza keluar dari kamar. Suasana rumah sangat gelap. Hanya cahaya dari senter Reza yang menerangi langkahnya. Ketika sampai di ruang tengah, tidak ada siapapun. Reza berjalan menuju dapur. Dan di sana, dia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti guys. Semua piring yang sebelumnya tersusun rapi di rak, sekarang sudah pindah di atas meja jadinya guys. Bukan hanya satu atau dua. Hampir seluruh piring di lemari keluar secara tersusun rapi di meja. Seolah kayak ada mau acara makan bersama gitu. Di situ Reza berdiri diam karena dia yakin sebelum tidur dia sendiri yang melihat dapur dalam keadaan rapih. Saat Reza hendak kembali ke kamar, tiba-tiba terdengar suara dari belakangnya. "Mas?" Di situ Reza langsung membeku dan sangat merinding di situ guys. Suara itu terdengar seperti seorang perempuan pelan, lemah, seperti orang yang sedang berbisik kepada si Reza. Reza perlahan menolehlah di situ dan tidak ada siapapun.
Namun, di ujung lorong, pintu kamar belakang terlihat sedikit terbuka, guys. Padahal Reza yakin pintu itu tuh sebelumnya tertutup. Jantung Reza mulai berdetak kencang di situ. Dia tidak berani mendekati kamar itu. Sampai beberapa detik kemudian, dari dalam kamar itu terdengar suara anak kecil. "Jangan masuk." Reza langsung mundurlah di situ. Karena suara itu sangat dia kenal, guys. Dan itu adalah suara Alika, anaknya sendiri. Reza di situ langsung berlari kembali ke kamar. Namun, ketika sampai, Alika masih tertidur lelap di kamarnya bersama Nisa. Anak itu tidak bergerak sama sekali, guys. Reza hanya berdiri di depan pintu kamar sambil mencoba memahami apa yang baru saja dia saksikan dengan mata kepalanya sendiri, guys. Keesokan paginya, Reza mulai menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya, Nisa. Awalnya Nisa mencoba berpikir positif di situ. Di situ Nisa mulailah terdiam. Karena ada satu hal yang baru ia sadari sejak mereka pindah ke rumah tersebut. Alika sering berbicara sendiri. Awalnya mereka mengira itu hanyalah kebiasaan anak kecil. Tetapi ternyata tidak, guys. Nisa mengatakan bahwa beberapa kali dia melihat Alika duduk di depan kamar belakang sambil berbicara sendiri. Seperti sedang, ya dia lawan bicaranya seperti aktif banget gitu. Ngomong, ngobrol, akrab, dan serius. Reza di situ langsung bertanya lah kepada si Nisa. "Kenapa kamu nggak bilang ke aku?" Nisa menjawab, "Karena aku pikir dia cuma main sendiri." Kan anak kecil suka berhalusinasi kayak gitu. Dan mendengar itu, Reza mulai merasa tidak nyaman, guys. Hari itu juga, Reza memutuskan untuk mencari tahu tentang sejarah rumah tersebut. Dia tidak bisa terus tinggal di tempat yang membuat keluarganya merasa tidak nyaman tinggal di sana. Sore harinya, Reza mencoba bertanyalah kepada warga-warga sekitar rumah itu. Awalnya tidak ada yang mau berbicara dan terus terang. Tapi ketika Reza menyebutkan nama rumah tersebut, beberapa tetangga langsung terlihat berubah raut wajahnya. Salah satu warga tua bernama Bu Ratih akhirnya memberanikan diri untuk berbicara kepada si Reza tentang rumah tersebut. Bu Ratih adalah tetangga yang rumahnya itu hanya berjarak beberapa meter dari rumahnya si Reza. Saat Reza bertanya mengenai rumah itu, wanita tua itu langsung bertanya kepada Mas Reza. "Mas Reza tinggal di rumah ujung itu?" Dan Reza mengangguk di situ. Gitu ya, ngangguk, gitu. Wajah Bu Ratih langsung terlihat khawatir. "Loh, berarti sekarang sudah ada yang tinggal di sana?" Reza merasa aneh lah di situ. "Maksudnya, Bu?" Bu Ratih melihat ke arah rumah Reza. Lalu berkata dengan pelan dan berbisik, "Mas, rumah itu sudah lama kosong." Dan Reza menjawab, "Iya, Bu, tapi kenapa?" Kan Reza memang udah tahu rumah itu memang udah lama kosong karena dikasih tahu sama si Banu ya. Dan Bu Ratih menarik napas lalu berkata, 5 tahun lalu ada kejadian di rumah itu. Reza mulai fokus mendengarkan si Bu Ratih ini bercerita. Bu Ratih kemudian mengatakan sesuatu yang membuat Reza ini merasakan dingin di tubuhnya. Dulu, sebelum rumah itu kosong, ada satu keluarga yang tinggal di sana, Mas. Katanya gitu. Keluarga itu hilang bukan karena pindah. Mereka pergi karena sesuatu yang terjadi di dalam rumah tersebut. Dan Reza bertanya, "Apa yang terjadi, Bu?" Bu Ratih di situ terdiam cukup lama. Lalu menjawab, "Katanya, Mas, rumah itu menyimpan rahasia dari pemilik sebelumnya dan kamar belakang itu." Dan di situ Bu Ratih menatap langsung ke Reza. "Bukan sekedar kamar kosong loh itu." Di situ setelah mendengar cerita dari Bu Ratih, pikiran Reza semakin tidak tenang, guys. Selama ini dia masih berusaha mencari alasan logis dari semua kejadian yang terjadi di rumah itu. Dari suara langkah kaki, piring yang berpindah sendiri, pintu kamar belakang yang terbuka,
sampai Alika yang terus-menerus berbicara dengan seseorang yang bernama Dika. Awalnya Reza menganggap semuanya hanya kebetulan saja. Tapi setelah mendengar bahwa rumah itu memang pernah memiliki masalah di masa lalu, semua kejadian tersebut mulai terasa seperti potongan cerita yang perlahan mulai menyatu. Sore itu, sebelum Reza pulang, Reza kembali bertanya kepada Ibu Ratih. "Ibu, sebenarnya tahu apa tentang rumah itu?" Bu Ratih terlihat ragu, seperti ada sesuatu yang selama ini dia simpan agar Reza tidak tahu mengenai rumah itu. Akhirnya wanita tua itu berkata pelan guys di situ. "Dulu, rumah itu bukan milik Pak Arman, Mas." Dan di situ Reza langsung memperhatikan dan bertanya kepada Bu Ratih, "Loh, terus punya siapa, Bu?" Bu Ratih melihat ke arah rumah tersebut, lalu menjawab, "Dulu yang punya rumah itu namanya Pak Surya. Orangnya dulu cukup dikenal di daerah sini, Mas." Reza bertanya di situ, "Dikenal karena apa ya, Bu?" Bu Ratih diam beberapa detik di situ. Dan dia menjawab, "Karena kaya mendadak." Jawaban itu membuat Reza mengerutkan kening. Ibu Ratih lalu melanjutkan jawabannya. Awalnya, Pak Surya itu hidup biasa saja, sama seperti warga lain di sekitar situ. Tapi setelah beberapa tahun, kehidupannya mulai berubah. Dia tiba-tiba punya banyak uang, punya mobil, punya usaha yang sangat besar. Tapi bersamaan dengan itu, banyak hal aneh yang mulai terjadi. Reza mulai merasa tidak nyaman di situ. Bu Ratih kemudian menceritakan bahwa setelah Pak Surya menjadi kaya, orang-orang sekitar mulai melihat perubahan dalam keluarganya Pak Surya. Istrinya yang bernama Bu Maya menjadi jarang keluar rumah setelah Pak Surya ini kaya mendadak. Anaknya yang dulu sering bermain dengan warga sekitar juga tiba-tiba tidak pernah terlihat lagi. Pada saat itu banyak sekali warga yang bertanya, namun Pak Surya selalu mengatakan keluarganya sedang sibuk. Sampai suatu malam, warga mendengar suara pertengkaran dari rumah tersebut. Suara benda pecah, suara seseorang sedang menangis menjerit, tapi tidak ada yang berani masuk ke rumah tersebut. Karena saat itu Pak Surya dikenal sebagai seorang yang sangat keras. Beberapa hari setelah kejadian itu, Pak Surya tiba-tiba pergi meninggalkan rumah itu guys. Dan sejak saat itu juga, rumah tersebut mulai kosong. Reza bertanya lagi, "Lalu keluarganya bagaimana, Bu?" Bu Ratih hanya menggelengkan kepala karena dia menjawab, "Itulah yang tidak pernah jelas. Orang-orang bilang istrinya tuh pergi. Tapi ada juga yang bilang istrinya tidak pernah keluar dari rumah itu." Mendengar kalimat tersebut, tubuh Reza langsung terasa dingin. Karena tiba-tiba dia teringat kamar belakang. Kamar yang selalu dikunci, kamar yang tidak pernah digunakan, dan kamar yang menurut Alika ada seseorang yang bernama Dika di dalam kamar tersebut. Malam itu Reza dan Nisa sepakat untuk tidak membicarakan hal tersebut di depan Alika. Mereka tidak ingin anak mereka itu ikut takut. Mereka hanya ingin segera mencari rumah yang mungkin layak lah. Karena ini memang rumahnya sudah tidak nyaman guys. Namun masalahnya mereka belum bisa langsung pindah. Mereka membutuhkan waktu untuk mencari tempat lain. Dan selama waktu itu mereka masih harus tinggal di rumah tersebut. Malam pertama setelah mengetahui cerita dari Bu Ratih, terasa sangat berat. Reza berusaha tetap tenang di sana. Dia memeriksa semua pintu dan jendela sebelum tidur. Dia bahkan memastikan pintu kamar belakang tetap tertutup dengan rapat. Sekitar pukul 11 malam, semua terlihat normal. Alika sudah tidur.
dan Nisa juga mulai memejamkan matanya. Tetapi sekitar pukul 3 pagi, Reza kembali terbangun. Kali ini karena suara anaknya, Alika. Suara itu terdengar dari luar kamar. Reza di situ langsung membuka matanya, guys. Dia melihat tempat tidur anaknya itu kosong. Alika tidak berada di sana. Jantung Reza mulai langsung berdetak kencang di sana. Dia membangunkan Nisa. "Nis, Alika mana?" tanya Reza kepada si Nisa. Dan di situ Nisa bangun-bangun langsung panik. Mereka berdua keluar kamar. Dan di ujung lorong, mereka melihat Alika berdiri sendiri di depan kamar belakang. Alika di situ berdiri diam menghadap pintu kamar tersebut. Tangannya seperti sedang berbicara dengan seseorang di balik pintu itu. Reza di situ langsung berjalan dengan cepat menghampiri Alika. "Alika!" Reza teriak begitu, guys. Dan anaknya menoleh. Tapi ekspresinya sangat berbeda dari biasanya. Wajah Alika terlihat kosong, seperti orang yang baru bangun tidur. Di situ Reza langsung mengangkat tubuh anaknya ini. Dan dia bertanya kepada Alika, "Kenapa kamu di sini?" Alika hanya menjawab pelan, "Yah, Dika sedih." Di situ Reza terdiam dan kembali bertanya kepada Alika, "Dika siapa sih?" Alika melihat ke arah pintu kamar dan dia berkata, "Dika bilang dia sendirian ya." Nisa langsung memeluk Alika di situ, guys, karena saking paniknya. Dan Reza kemudian melihat ke arah pintu kamar belakang. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, dia mendengar suara dari dalam kamar tersebut dengan sangat-sangat jelas, guys. Suara seorang anak kecil yang berkata, "Jangan pergi." Lalu Reza langsung mundur. Karena suara itu terdengar tepat di balik pintu kamar tersebut, guys. Padahal tidak ada siapapun di dalamnya. Keesokan harinya, Reza sudah mulai tidak bisa berdiam diri. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang kamar tersebut. Dia kembali menemui Bu Ratih. Kali ini dia bertanya secara langsung, guys. "Bu, sebenarnya apa yang ada di kamar belakang rumah itu?" Bu Ratih terlihat pucat. Dia berkata, "Mas Reza, kalau bisa jangan ikut campur terlalu jauh. Tapi kalau Mas sudah melihat sendiri." Bu Ratih lalu berhenti sebentar di situ. Lalu berkata, "Dulu kamar itu adalah kamar anak Pak Surya." Dan Reza di situ terdiam, guys. "Anaknya?" Bu Ratih mengangguk. "Iya, namanya Dika, Mas." Darah Reza seperti berhenti sesaat di situ. Karena nama yang selama ini disebut oleh Alika ternyata bukan nama sembarang orang. Setelah mengetahui bahwa nama Dika bukan sekedar nama yang dibuat oleh imajinasi Alika, Reza benar-benar mulai merasa ketakutan. Dan selama ini dia masih mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin Alika hanya kebetulan menyebut nama yang sama, yaitu Dika. Mungkin cerita dari warga sekitar hanya rumor lama. Namun, semuanya berubah ketika Bu Ratih mengatakan suatu hal yang sangat mengejutkan. Bahwasanya Dika adalah anak dari pemilik lama rumah tersebut. Dan anak itu sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Sejak saat itu, Reza mulai memperhatikan setiap tingkah laku Alika. Dia ingin memastikan apakah anaknya hanya bermain dengan imajinasi sendiri, atau memang ada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang dewasa di situ. Malam itu, Reza dan Nisa sepakat untuk menjaga Alika lebih ketat lagi. Mereka tidak lagi membiarkan Alika bermain sendirian di dekat kamar belakang. Bahkan ketika Alika bertanya tentang Dika, Reza mencoba mengalihkan pembicaraan Alika. "Alika, jangan main di belakang lagi ya." Alika hanya mengangguklah di situ. Namun wajahnya terlihat sedih, seperti seseorang yang kehilangan teman.
Di situ Reza sempat merasa bersalah guys, karena bagi Alika, mungkin Dika ini benar-benar terasa seperti seseorang yang dekat dengannya. Tetapi bagi Reza, Dika adalah sesuatu yang membuat keluarganya berada dalam bahaya. Sekitar pukul 10 malam, hujan turun cukup deras. Angin tertiup dengan kencang. Suara air hujan terdengar memukul atap rumah. Malam itu, suasana rumah terasa jauh lebih gelap dibanding biasanya. Reza di situ mencoba tidur, namun pikirannya terus berjalan. Tentang Pak Surya, tentang Dika, dan juga tentang kamar belakang. Sampai akhirnya, sekitar pukul 12:30 malam, lampu rumah tiba-tiba mati. Seluruh rumah langsung gelap di situ. Nisa terbangun. "Za." "Iya, aku tahu." Reza mengambil senter di situ. Dia berniat memeriksa meteran listrik di situ, guys. Namun, sebelum keluar kamar, mereka mendengar sesuatu yang membuat mereka semua saling tatap di situ, yaitu suara anak kecil menangis pelan dari arah belakang rumah, guys. Suara itu membuat Nisa dan juga Reza langsung terdiam karena mereka tahu itu bukan suara Alika. Alika masih tidur di antara mereka. Reza menyalakan senter di situ. Dia melihat ke arah pintu kamar. Dan di saat itulah pintu kamar belakang yang selama ini terkunci terlihat terbuka sedikit. Hanya celah kecil di situ, tapi cukup untuk membuat Reza merasa tubuhnya dingin. Padahal dia yakin sebelum tidur pintu itu masih tertutup dengan rapat. Reza sebenarnya tidak ingin mendekat. Ada bagian dalam dirinya yang mengatakan untuk tetap berada di kamar. Tetapi rasa penasaran dan keinginan untuk melindungi keluarganya membuat dia memberanikan diri untuk langsung keluar dari kamar. Dengan perlahan Reza berjalan menuju kamar belakang. Setiap langkah terasa berat. Suara hujan semakin deras di sana. Dan ketika sampai di depan pintu, bau aneh kembali tercium, guys. Bau tanah basah dan bau kayu tua. Dan seperti ada bau sesuatu yang sudah lama tertutup. Reza mengarahkan senter ke dalam. Awalnya dia tidak melihat apapun di sana. Kamar itu sangat gelap. Namun perlahan cahaya senter mengenai bagian dalam ruangan itu. Dan Reza melihat sesuatu. Sebuah kamar anak kecil. Masih terdapat beberapa mainan yang cukup berusia sangat lama sekali. Dan juga sebuah lemari kecil, sebuah meja belajar, dan di dinding ada foto keluarga yang sudah sangat berdebu. Reza mendekat, dia membersihkan kaca foto tersebut. Dan saat melihat isinya, tangannya langsung bergetar. Karena di dalam foto itu ada seorang anak kecil laki-laki. Dan wajah anak tersebut sangat mirip dengan gambaran yang selama ini disebut Alika.